Selebritis ID. Selebritis ID. Belajar untuk jadi ini kan pasti mereka di kalau buat gue sih jadinya kayak nonton konser stand up gratis gitu ya setiap hari ya. Apalagi pas rame-rame tuh yang ada Ge Pamungkas segala datang tuh itu bener rame kan, mereka semuanya bercanda terus. Jadi ya betul sih asik aja ya bisa nonton konser stand up gratis gitu. Kalau ditanya minder nggak? Justru ya yang gue suka dari teman-teman komika, mereka orangnya selalu merangkul ya, mereka selalu yang sangat welcome gitu. Justru mereka tuh yang kayak nggak enakan sama gue, tapi gue juga nggak enakan sama mereka karena gue bilang kalau yang lucu-lucuan, kalau timing itu lu kasih tau gue ya, gitu. Gue nggak ngerti soalnya, tapi ya gue suka sih nuansanya tuh, suasananya tuh sangat kolaboratif, kekeluarganya kuat banget lah. Bang, juga kamu lagi ngambil proyek apa sih? Lagi film kah atau sekarang lagi fokus apa? Kalau sekarang film, cuman kebetulan saat ini kebanyakan filmnya di luar negeri ya. Jadi kemarin tahun lalu baru selesai nonton di Amerika. Itu main bareng sama James Richards, ada yang namanya Cuba Gooding Junior, ada juga fighter MMA gitu. Terus sempat main di UK tahun lalu, Maret kemarin di UK lagi, dan nanti Juni sampai Agustus 2 film lagi di UK. Berarti kamu lebih memfokuskan Enggak juga sih, lebih siapa cepat dia dapat gitu kan. jadi sistemnya lebih yang siapa cepat yang dapat duluan, dan kebetulan beberapa bulan terakhir ini emang yang dari Inggris itu kebanyakan cepat. Di Indonesia tetap ada proyek juga, rencananya di September atau November kita syuting. Tapi saat ini kebanyakan yang cepet deal ya kebetulan dari. Perannya apa sih Bang kalau boleh skill gitu? Film-filmnya itu kebanyakan fighting. Kalau yang dari Amerika itu kayaknya gak lama lagi bakal tayang, belum tahu kapan dan di mana, belum tahu. Tapi kalau itu ceritanya kayak sci-fi thriller gitu, dan di situ kebanyakan action-actionan, banyak berantem, banyak pakai pisau lah itu apalah. Terus kalau yang UK itu ada yang drama keluarga, dan nanti setelah ini ada juga beberapa pemain Indonesia akan ikutan di situ. Tapi ini produksi UK, syuting di UK ya. Ada 2 pemain Indonesia, gue belum bisa sebut namanya siapa, tapi ini film Mafia ceritanya settingannya di London. Menurut gue nih pemirsa, kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita harus bangga nih. Kayak misalnya Panji kan sekarang juga udah bisa di New York juga kan, dan memperkenalkan budaya Indonesia. Nah menurut gue kalau bisa dapet tawaran dari luar, seharusnya kita udah nggak nanya tuh kok bisa, tapi justru pertanyaannya pantes nih akhirnya dapat. Jadi kita udah harus mulai ganti nih mindset kita, bahwa kita jangan yang orang Indonesia kok dia mau sih mau Indonesia, tapi justru ya udah seharusnya dia mau Indonesia gitu. Jadi gue justru ingin memajukan itu, bahwa orang-orang Indonesia mungkin sekarang mulai dari aktor dulu ya, tapi mungkin nanti ada sutradara, mungkin kameramen dan lain-lain, tapi intinya bahwa kita sebagai orang Indonesia kita bisa juga ikut bersaing di luar gitu. Kita bisa ikut bersaing di UK, di Amerika, di mana pun juga bisa bersaing, dan justru itu saling bantu, maksudnya bantu kita sebagai aktor tapi bantu mereka juga untuk menjual film mereka di seluruh dunia. Jadi waktu itu kebetulan memang ada satu produser dan dia tertarik sama aku, dan akhirnya ya seperti aktor-aktor lain harus bikin self tape namanya, jadi harus rekam diri sendiri, adegan-adegannya aku peranin, aku kirim ke mereka, sutradaranya ternyata suka gitu kan, terus akhirnya dapat satu peran. Terus ternyata pas syuting sutradaranya seneng nih, ya udah akhirnya dapat tawaran lagi. Jadi akhirnya sekarang syuting di Amerika maupun di UK. Ya kalau kerjaan makin banyak kenapa tidak? Tapi gini, hijrah dalam arti kata tentunya di Indonesia tetap ambil kerjaan juga ya. Cuman di sini aku melihat aku sendiri sebagai kelinci percobaan, coba syuting di luar sana, dan ini bukan film studio besar ya, film independen. Tapi aku juga ngejalanin ini supaya nanti teman-teman yang lain tawarin juga.
nanti ada teman-teman lain yang ditawari juga, jadi biar aku bisa share juga sama mereka, maksudnya sebaiknya hubungin siapa. Kalau misalnya kayak sekarang aku harus belajar logat Inggris spesifik namanya logat Cockney, itu belajarnya sama siapa sih gitu. Nanti ngurus-ngurus kontrak gimana sih, penginapan gimana sih, makan gimana sih. Jadi udah ada beberapa teman yang nanya-nanya, ya aku dengan senang hati aku share gitu pengalaman aku. Turn up, let's go.